Ada Bu, ada. Udah ya? Udah. Oke, silakan Bu Siska mau memperkenalkan diri, monggo. Oke, siap. Thank you, Pak Angga. Mudah-mudahan suara Siska jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau kurang jelas nanti boleh bantu info di chat ya, karena sejujurnya saya melihat kabel-kabel ini, saya nggak ngerti mau dipasang kemana ya. Karena ini Pak Dika tidak ada di sekitaran saya saat ini, tapi nggak apa-apa, tetap bisa bareng sama teman-teman di dalam Zoom yang malam hari ini. Terima kasih dulu untuk Pak Angga dan juga manajemen AFC yang ngundang lagi untuk bisa sharing ya di malam hari ini. Nah, jadi mungkin ada sebagian yang udah kenal, ada sebagian mungkin yang belum kenal ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Siska, saya dari Batam, tepatnya salah satu kota kecil di Kepulauan Riau. Dan mudah-mudahan malam hari ini sharing saya bisa menjadi satu insight tambahan untuk teman-teman ya, yang mungkin yang baru bergabung atau yang sudah bergabung tapi mungkin masih belum pernah mendengarkan. Mudah-mudahan ini jadi insight tambahan seperti itu. Nah, malam hari ini saya mungkin sendirian ya, karena trainingnya nggak sama Pak Dika. Dapat tugas saya malam hari ini. Tapi sebelumnya Siska mulai, Siska mau sapa dulu. Ini kayaknya udah banyak banget teman-teman semua dari berbagai pelosok Indonesia, dari kota, banyak ya kotanya saya nggak bisa sebutin semua. Dan malam hari ini, benar kayak yang Pak Angga sampaikan bahwa training ini adalah 48 jam paling krusial, ya paling krusial. Kalau saya bilang ini paling penting Bapak Ibu ya, yang bisa mungkin Bapak Ibu terapkan juga dalam Bapak Ibu menjalankan bisnis AFC-nya ya. Oke, Bapak Ibu kayaknya juga sudah semakin ramai. Selamat malam untuk semuanya. Kita akan mulai training ini dan nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, kita akan jawab di sesi akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Saya buka slide dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kira-kira sudah kelihatan belum ya slide-nya? Sudah ya? Oke. Pak Angga nge-lag nggak ya? Oke nggak ya? Enggak sih, udah oke kok. Ya. Oke. Ya, Nah, sorry ya Bapak Ibu, saya harus make sure jangan sampai nanti informasinya nggak sampai ke Bapak Ibu semua. Jadi, perkenalkan sekali lagi nama saya Siska, saya asli dari Sumatera Barat. Ya, dulu saya karyawan di sebuah perusahaan asuransi nasional, terus sempat juga jadi agensi, terus habis itu saya sempat buka kuliner, usaha kuliner, bukan karena jago masak, tapi karena kepepet keadaan. Kita tahu pandemi sempat menggerogoti dunia, bukan cuma saya, tapi seluruh dunia. Dan akhirnya kita jadi sangat pintar ya untuk mencari peluang. Nah, termasuk waktu saya sedang berusaha menjual makanan, ya belajar sampai masak, sampai diterima, dan akhirnya lumayan punya hasil. Habis itu saya sakit dan akhirnya ketemu AFC. Singkat cerita, AFC pertama kali itu dikenalkan oleh suami saya, Pak Dika, dari leader kami di Jakarta, Pak Yosep ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dikatakan saya kenal AFC ini memang awalnya karena suami yang cari cuan, cari bisnis ya. Lalu kita konsumsi produk, singkat cerita saya sehat. Nah, lalu di sini kami akhirnya menjalankan bisnisnya dan punya income yang bisa dikatakan tidak sedikit. Kali ini AFC benar-benar menjadi satu jawaban untuk merubah kehidupan kita. Tahun lalu baru aja beli mobil baru, tahun ini bisa beli rumah baru, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa lebih sukses lagi daripada kami ya, ibaratnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, S48 atau 48 jam pertama Bapak Ibu adalah segalanya. Kenapa saya bikin judulnya seperti ini Bapak Ibu? Karena S48 ini adalah sistem 48 jam pertamanya kita. Yang mana mungkin Bapak Ibu ada yang saya pernah bawa training ini di Kota Bandung ya, sama di eh, Medan waktu itu di kantornya. Tapi hari ini saya bawa lebih general untuk semuanya. Nah, ini adalah sistem yang saya gunakan
dari awal kami bergabung dan saya infokan ke mitra-mitra agar apa? Agar sistem ini terduplikasi atau bisa dicontoh. Nah, di sini Bapak Ibu S48 itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih S48? Apa nih 48, 48 hari atau bagaimana gitu ya. Jadi S48 itu singkatan dari sistem 48 jam yang mana ini ditemukan oleh leader-leader yang besar di bisnis ini yang saya kenal di dunia network marketing. Nah, jadi guru saya pernah bilang Bapak Ibu, kalau kita mau pintar potong rumput, pastinya kita harus belajar sama tukang potong rumput. Jadi kalau kita mau pintar arsip apa bangun rumah ya kita harus belajar sama tukang bangunan. Nah, kalau kita mau pintar network marketing, kita juga harus belajar dari leader-leader network marketing. Nah, ini adalah salah satu sistem yang kami temukan yang diajarkan oleh leader kami di dunia network marketing. Nah, di sini ini adalah sebuah sistem yang simple yang pengaruhnya sangat besar, bahkan bisa menjadikan penentu untuk Bapak Ibu orang-orang yang baru bergabung ini bisa bertahan lama nggak sih di bisnis ini atau bahkan menyerah lebih cepat, ya. Dan di sini Bapak Ibu 48 jam pertama ini adalah penentu penting bagi bisnisnya Bapak Ibu. Nah, ini khusus memang untuk kita yang jalanin bisnis di AFC tentunya. Oke, Bapak Ibu, S48 jam ini sebenarnya lebih penggunaan kepada mitra-mitra baru yang baru bergabung atau mungkin dia sudah konsumsi produk terus mau jalankan bisnis. Ini bisa Bapak Ibu gunakan cara ini. Jadi yang pertama di sini dalam 48 jam pertama, mitra baru itu kita larang untuk prospek sendirian dulu Bapak Ibu. Untuk pergi langsung sendirian, menjelaskan sendirian termasuk promosi, termasuk untuk posting di sosial media dan lain-lain. Ya, S48 ini kan hanya 2 hari ya Bapak Ibu. Jadi kalau 48 jam itu kan 2 hari. Jadi di 2 hari pertama saat mitra baru bergabung itu dilarang untuk prospek sendirian. Nah lalu di sini apa sih yang harus dilakukan Mbak Siska gitu kan? Yang harus dilakukan agar tidak gagal di bisnis AFC ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, yuk sama-sama empty your cup. Ya, apa nih? Maksudnya, Bapak Ibu, untuk dapat satu ilmu baru, pastinya yang terbaik adalah kita harus kosongkan gelas. Ya, kosongkan dulu apa ilmu-ilmu yang ada di dalam pikiran kita, apa aja mungkin pendapat-pendapat yang ada di dalam pikiran kita. Agar yang Siska sharingkan ini ke Bapak Ibu bisa masuk bisa Bapak Ibu terima dan ambil poin-poin positifnya. Nah, jadi mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya, banyak sekali ya, rame 200 orang lebih tadi sebelum saya buka slide. Ya, pastinya ada di sini yang lihat apa yang Siska jelaskan beberapa waktu ke belakang tadi, langsung bilang gini, saya sudah tahu gitu ya, ini cocok bidangnya dengan saya. Oh, saya pernah sukses di bisnis MLM. Oh, saya pernah sukses di network marketing, Mbak Siska. Oh, saya sudah pengalaman lah, Mbak Siska, di bisnis seperti ini, seperti itu ya. Mungkin ada di sini, saya dulu leader besar, Mbak Siska. Nah, boleh ya, Bapak Ibu, yang tadi sempat sekilas tersebut di pikirannya atau di benaknya, yang tadi, yang bahasa-bahasa ini, coba yuk sama-sama kita mulai dari nol dulu ya. Jadi biar ilmu yang Siska sampaikan bisa Bapak Ibu ambil manfaatnya ya. Kayak kita ngisi pom bensin Bapak Ibu. Kita mulai dari nol ya gitu ya. Oke. Nah, jadi S48 jam pertama setelah join ARC ini Bapak Ibu itu harus apa? Yang pertama, kunci mulut ya. Itu yang pertama. Bapak Ibu harus kunci mulut dulu ya, jangan ngomong dulu. Terus Bapak Ibu di sini harus benar-benar resleting, nggak boleh ada sedikit celah untuk Bapak Ibu ngomong dulu tentang AFC ya. Yang pertama, Bapak Ibu selain tidak boleh cerita, nggak boleh promosi AFC sama sekali, ya Bapak Ibu benar-benar harus ajarkan, ya bekali dulu ya diri Bapak Ibu dengan yang pertama pengetahuan dasar tentang AFC-nya. Yang kedua, bekali dulu diri Bapak Ibu dengan mental. Karena banyak orang yang ikut bisnis ini karena tadi ada saya udah tahu, saya sudah mengerti. Jadi
saya leader besar. Nah, belum dibekali udah langsung disuruh perang. Biasanya mentalnya belum tentu sama. Jadi bekali dulu diri Bapak Ibu dengan mentalnya atau member baru Bapak Ibu dengan mental. Terus yang ketiga, cara mengundang dan isi bensin selalu. Nanti Siska akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke? Yang pertama, pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar, Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa bisnis AFC ini adalah bisnis real, Bapak Ibu. Bukan bisnis cepat kaya, bukan bisnis uang jadi uang, bukan bisnis jual-jual produk saja. Tapi ini adalah bisnis real. Yang mana di sini bisnis ini dikenal dengan nama direct selling, network marketing, atau multi-level marketing. Ya, apapun namanya, dia tetap satu jenisnya. Nah, ini bisnis adalah bisnis Bapak Ibu, bukan bisnis upline, bukan bisnis orang yang ngajakin Bapak Ibu, bukan bisnis downline juga. Jadi kita harus paham dulu bahwa ini adalah bisnisnya kita. Nah, di sini jika Bapak Ibu sukses, ini juga bukan karena upline atau downline Bapak Ibu, tapi karena diri Bapak Ibu sendiri. Tapi sama halnya kalau Bapak Ibu gagal. Ini karena bukan bisnis upline atau downline, kalau kita gagal juga karena diri kita sendiri. Jadi kita pahami dulu bahwa ini adalah salah satu bisnis real, bisnis kita pribadi ya. Terus bisnis ini harus dimulai dengan tujuan akhir. Ini menurut saya ilmu yang mahal, tidak semua orang diajarkan tentang ini. Memulai dari akhir Bapak Ibu. Bayangkan jika Bapak Ibu berhasil menjadi Bushido, di sini Bapak Ibu akan dapat manfaat apa saja dan memberi manfaat apa saja dan jadi apa di sekitar Bapak Ibu. Jadi ini pengetahuan dasar yang Bapak Ibu harus serapi dulu dan transfer kepada mitra baru Bapak Ibu. Oke? Nah, kita sekilas ya tahu dulu bahwa AFC ini adalah salah satu perusahaan farmasi yang mana ini farmasi dari Jepang dan kita tahu Jepang adalah satu negara yang banyak mengeluarkan brand-brand ternama dan juga Jepang ini adalah salah satu perusahaan salah satu negara yang memiliki banyak sekali perusahaan yang mengeluarkan produk-produk berkualitas. Nah, kita soroti salah satunya adalah AFC. AFC ini berdiri tahun 1969, jadi bukan perusahaan baru Bapak Ibu, perusahaan kita. Nah, perusahaan kita adalah perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang. Lalu di sini Bapak Ibu berikan informasi kepada mitra Bapak Ibu bahwa ini adalah peluang bisnis abad 21. Yang mana abad 21 itu berbeda Bapak Ibu dengan dulu ya bisnis konvensional. Yang mana Bapak Ibu dari pabrik kalau mau sampai barangnya ke konsumen harus melewati banyak tahapan. Harus ke distributor, ke gudang, toko, promosi iklan, dan baru sampai ke konsumen. Nah, kalau di saat ini di bisnis abad 21 atau bisnis network marketing, Bapak Ibu, kita melewati yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu. Kita langsung dari pabrik langsung menuju konsumen ya. Nah, di sini harus dipahami dulu. Nah, banyak sekali bisnis di zaman ini ya Bapak Ibu ya sudah mulai beralih ke network marketing. Banyak sekali. Nah, fakta-fakta network marketing ini juga banyak ya. Jadi Siska bisa tampilkan beberapa bahwa 800.000 distributor setiap bulan dan penghasilan miliaran Bapak Ibu. Lebih di 150 negara dengan jutaan distributor. Bapak Ibu bisa lihat bahwa bisnis yang Bapak Ibu jalankan bukan bisnis main-main ya. Nah, lalu di sini banyak sekali orang-orang yang bisa dikatakan berpengaruh di bidangnya dan juga menjadi banyak sekali penasehat-penasehat orang hebat juga mengeluarkan statement bahwa di sini industri kesehatan akan mencapai triliun dolar menjelang tahun 2010 dan ke atas akan memberi keuntungan besar kepada orang yang menjalankan bidang network marketing dalam perusahaan yang fokus kepada produk kesehatan yang unik dan hebat dan perusahaan mempunyai kekuatan research and development sepanjang masa. Bapak Ibu, kenapa Siska di sini garis bawahi? Bapak Ibu, perusahaan kita memenuhi, AFC memenuhi semua yang Siska garis bawahi. Dan statement ini adalah dari seorang Paulsen Pilzer ya, ini seorang pakar ekonomi terkenal dunia dan 3 kali ini memenangi hadiah penulisan teroris ya dan juga penasehat ekonomi 2 orang presiden Amerika. Jadi beliau bukan orang sembarangan Bapak Ibu ya. Nah lalu di sini konsepnya apa sih? Mbak Siska perusahaan kita udah bagus,
produk kita udah bagus, research and development-nya ada, pembayaran bonusnya kalau dijelasin luar biasa. Lalu apa konsepnya? Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu bahwa saat Bapak Ibu cerita, biasanya kalau cerita-cerita saja dengan orang hanya menghasilkan cerita yang makin banyak ya. Belum tentu Bapak Ibu dapat sesuatu dari cerita Bapak Ibu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ceritanya dibayar. Saya mau tanya dulu untuk Bapak Ibu yang ada di sini, suka nggak kalau Bapak Ibu cerita-cerita tapi dibayar? Boleh nggak ngomong ini ya di chat ya, yang suka ceritanya dibayar katakan saya Bapak Ibu. Wah, suka saya ya banyak ya. Wah, 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 kayaknya saya memang berada dalam Zoom yang tepat. Iya, karena Siska juga suka Bapak Ibu cerita dibayar ya. Karena kalau cerita dulu bahwa di sini member baru kita misalnya dia punya testimoni atau dia merasakan manfaat, saat dia ceritakan ini ya, saat dia ceritakan ini dia dibayar sama AFC. Nah, kalau Bapak Ibu di sini cerita ke A, Bapak Ibu dibayar ya. Nanti yang A juga beli produknya dibayar. Yang A cerita ke yang B, yang B beli produknya nanti otomatis yang si A dibayar, Bapak Ibu juga dibayar, tapi porsinya lebih sedikit. Ya, lalu si B juga makan produknya, merasakan manfaat, cerita lagi ke si B dapat bonus lagi, si B dapat bonus, si A juga dapat bonus, Bapak Ibu. Tapi lebih kecil porsinya disesuaikan. Nah, bercerita tapi menghasilkan residual income. Di sini Bapak Ibu, ya, saya balik sebentar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa saat Bapak Ibu menyampaikan cerita dari A ke B ke C bahkan seterusnya, semua akan dapat porsi. Semua dapat porsi bonus dan di sini sistemnya adil. Itu yang terpenting ya. Nah, lalu S48 jam yang kedua yang harus disiapkan adalah mental. Ya, mental itu harus diasah dan dilatih. Kenapa? Karena kita adalah kaum minoritas, Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang memilih bisnis ini untuk dijalankan. Ya, kenapa? Karena banyak yang ngerasa nggak usah lah, minum produk aja lah. Masa iya sih bisnis ini bisa menghasilkan? Ya, jadi banyak sekali. Nah, penolakan-penolakan yang terjadi. Banyak orang yang menganggap gampang bisnis AFC gampang sehingga mereka tidak tahu bahwa di lapangan banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi bahkan mungkin dari saudara atau orang-orang yang kita kenal waktu kita jelasin merekanya nggak mau Bapak Ibu bisa saja nggak bisa bisa jadi. Nah ini mental mitra Bapak Ibu harus disiapkan dulu harus dikasih tahu bahwa kita kaum minoritas Bapak Ibu kakak abang mas gitu ya kita ini nggak semua orang mengambil peluang untuk menjalankan bisnis ini gitu. Nah di sini saya kasih gambaran Bapak Ibu ya kalau gambaran pertama Bapak Ibu lihat nggak ada kakek nenek lagi naik keledai ya orang di luar akan bilang bakal mati deh itu keledai dinaikin suami istri karena kita dengerin Bapak Ibu ya udah si ibunya ya langsung turun terus akan ada nih yang bilang lagi laki-laki nggak sayang istri masa dia naik keledai terus istrinya disuruh jalan oh ya udah gantian istrinya nih Bapak Ibu yang naik keledai suaminya yang turun apalagi katanya Bapak Ibu. Aduh, ini laki-laki takut istri gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba bayangin, gara-gara kata-kata orang tadi, ini suami istri jalan kaki, keledainya juga jalan, gak dinaikin Bapak Ibu. Lalu apa kata orang di sekitarnya? Bego banget ya, punya keledai gak dinaikin. Coba Bapak Ibu lihat ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu tetap akan ada netizen Bapak Ibu yang berkomentar terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan. Benar ya? Setuju ya? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, yang paling penting kita harus tahu bahwa di sini usaha yang kita lakukan semakin sedikit uang semakin banyak kita harus
tahu dulu tujuan akhir. Bahwa di awal memang mungkin kita mengusahakan dulu, tapi untuk mendapatkan yang lebih banyak di akhir. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya kasih contoh AFC 3 tahun deh. Tahun pertama usaha kita tuh luar biasa banyak Bapak Ibu. Mungkin penghasilan belum begitu besar. Lalu kita teruskan usaha kita, di tahun kedua antara usaha dan penghasilan udah mulai berimbang. Bahkan kalau di AFC Bapak Ibu tahun kedua ini biasanya uangnya udah lebih banyak ya. Masuk tahun ketiga usahanya lebih sedikit Bapak Ibu, tapi income-nya lebih besar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini bisnisnya ini real, bukan hanya sekedar Bapak Ibu duduk-duduk terus dapat duit. Tetap harus ada usaha yang kita lakukan. Dan ini dia seimbang. Nah, lalu di sini Bapak Ibu harus membina keyakinan diri. Kenapa saya bilang harus membina keyakinan diri? Ya, membina keyakinan diri ini maksudnya Bapak Ibu harus kasih afirmasi positif kepada diri Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu mempengaruhi dan meyakinkan diri Bapak Ibu bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu pasti datang. Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak yakinkan diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa sukses, maka Bapak Ibu benar. Tapi kalau Bapak Ibu yakinkan diri Bapak Ibu bisa sukses dan bisa capai ke Bushido, maka Bapak Ibu juga benar. Maksudnya gimana? Maksudnya Bapak Ibu harus afirmasi diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa sukses di sini. Maka dia akan terjadi. Itu sudah pasti hukumnya. Asal Bapak Ibu yakinkan diri Bapak Ibu usahakan pasti akan ada dorongan dan akan capai. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak yakinkan diri Bapak Ibu, sehebat apapun, Bapak Ibu akan sulit untuk mencapainya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. 7 musuh utama. Ya, 7 musuh utamanya. Kita tuh siapa aja? 7 musuh utamanya ini nggak bentuk orang Bapak Ibu. Kalau tadi saya kasih ilustrasinya orang, ini nggak bentukannya nggak dalam orang Bapak Ibu. Ya, musuh utamanya yang pertama adalah kita banyak bergaul dengan orang-orang negatif. Nah, Bapak Ibu tahu nggak orang-orang negatif itu kayak gimana? Tahu nggak? Orang-orang negatif itu adalah orang-orang yang kayak tadi Bapak Ibu, yang komentar tentang keledai tadi. Ya, orang-orang negatif itu adalah orang-orang yang mereka selalu mengecilkan usaha orang lain atau memberikan inputan-inputan negatif terhadap apa yang orang lain kerjakan. Padahal belum tentu mereka bisa melakukannya. Nah, yang kedua, merasa nyaman dengan keadaan hidup. Nah, ini yang paling banyak Bapak Ibu, merasa nyaman dengan keadaan hidup. Kita ngerasa kayak sudahlah kerja sekarang sudah bagus, sudahlah sekarang untuk bayar sekolah sudah cukup. Wah, kayaknya bisnis dari papa saya, bisnis dari mama saya nanti turunnya ke saya. Saya jalaninlah so-so, ya nanti mungkin bisa untung. Ya, itu memberi rasa nyaman dengan keadaan hidup yang sebenarnya itu kayak fata morgana, belum tentu bisa jadi seperti itu, belum tentu juga bisa dikatakan akan sukses sama seperti keluarga atau orang tua kita. Jadi kita kayak ngerasa nyaman aja, ngerasa udah kerja, udah posisi bagus. Bisa saja loh Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu kerja tiba-tiba amblas, perusahaannya bangkrut, Bapak Ibu juga harus dibuang kerja, atau mungkin Bapak Ibu punya usaha karena kondisi ekonomi tiba-tiba harus tutup, bisa saja. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh merasa nyaman dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, lalu yang ketiga, tidak bertindak setiap hari. Ini yang saya juga boleh bilang Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kerja, kita kan setiap hari juga aktivitas terus-menerus ya Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan gaji. Betul ya? Nah, kalau di sini kita bertindak setiap hari untuk mendapatkan bonus. Kalau gaji dia ditentukan di depan. Kalau bonus Bapak Ibu yang tentukan. Mau dapat 10 juta, mau dapat 20 juta, mau dapat 50 juta, mau dapat 100 juta, itu terserah kepada Bapak Ibu. Ya, jadi di sini musuh kita yang paling penting adalah Bapak Ibu yang ketiga tidak bertindak setiap hari ya. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu tidak bertindak setiap hari. Jadi setiap kali Bapak Ibu lagi nggak mau sharing tentang produk ini, Bapak Ibu ingat wah ini musuhnya lagi datang ya. Lalu yang keempat banyak membuang waktu.
Aduh, kalau mau bikin konten nantilah tunggu bagus dulu. Aduh, mau live nantilah tunggu belajar dulu. Ya, kita banyak membuang waktu. Terus udah ngerasain sehat, nanti-nanti dulu lah cerita ke orang, malu lah, nggak bisa lah, ya banyak alasan ya Bapak Ibu, banyak membuang waktu. Nah, lalu di sini terpengaruh pendapat orang lain. Ini musuh kita yang kelima. Siska, jang, jadi saya ingat Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu, sebelum saya memulai bisnis, waktu saya masih bekerja, ada yang bilang seperti ini sama saya. Siska, ya, Dek, jangan ikut bisnis seperti itu. Banyak orang itu nggak sukses, Dek. Nanti kamu nggak sukses juga. Kamu kerja aja bagus-bagus, ya cukup-cukup untuk hidup kita lah. Nggak usah deh ikut-ikut yang kayak gitu. Waduh, Bapak Ibu, hari ini saya manusia paling bersyukur. Gara-gara tidak dengar pendapat orang lain, Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan kemewahan hidup yang luar biasa dari AFC. Ya, jadi kalau pendapatnya negatif, Bapak Ibu jangan diikutin. Ya, terus kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, jangan mendengarkan pendapat orang lain yang bersifat menurunkan semangat Bapak Ibu. Tapi kalau pendapat yang memberikan semangat atau memberikan apa ya energi positif ya wajib didengerin gitu ya. Nah, lalu dua musuh terakhir yang paling sering ada dan muncul Bapak Ibu. Ya, yang paling sering ada dan muncul. Dua musuh yang terakhir ini yaitu suka menunda. Ada yang suka menunda di sini? Ada 300 orang. Berapa orang nih yang suka menunda? Banyak ya. Ya suka menunda nanti dululah, besoklah, malulah ya. Ini musuh paling besar. Kenapa? Karena saking ringannya kata nanti ya, kata nanti itu terlalu ringan. Jadi kita tuh suka nunda Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir adalah takut gagal. Ya, takut gagal. Ini musuh paling besar. Dua musuh terbesar kita. Suka nunda dan takut gagal. Bapak Ibu di AFC kita modal cuma satu kali. Bapak Ibu beli produknya, Bapak Ibu konsumsi, rasakan manfaat, Bapak Ibu cerita ke orang lain. Lalu kalau Bapak Ibu sharing ke orang lain belum mau beli, nggak apa-apa. Itu tidak ada masalah, ya. Terus di sini, kalau misalnya kita takut gagal, Bapak Ibu, kita nggak pernah akan bisa sukses di bisnis manapun. Jadi sikap takut gagal ini tidak boleh ada, karena ini adalah musuh kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi kita sama-sama harus tahu nih ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu sebentar. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu harus jadikan masalah sebagai sahabat Bapak Ibu. Ya, sahabat Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu memahami bahwa namanya masalah, namanya penolakan, itu memang pasti harus dilalui semua orang ya, menjadikan kita lebih bijak Bapak Ibu. Kita kena masalah A, kita sudah lebih bijak menghadapinya. Saat nanti kena masalah yang sama, kita sudah tahu mau menghadapinya seperti apa. Jadi masalah itu adalah sahabat. Lalu masalah itu adalah tembok halangan untuk orang-orang yang gagal. Aduh, produk inden, aduh produk lama, aduh ini stokis lama bales, aduh begini, aduh begitu. Nah, itu kalau orang gagal, masalah adalah halangan. Tapi coba lihat orang-orang sukses, Bapak Ibu. Kalau orang-orang sukses, masalah adalah batu loncatan. Siapa yang inden kemarin malahan jadi naik rank? Coba, banyak nggak? Siapa yang kemarin masalah inden, ya, yang produk inden malah jadi tembus tiket trip? Banyak ya, saya gitu ya. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang sukses, masalah itu akan jadi batu loncatan. Nah, setiap masalah akan membawa Bapak Ibu lebih dekat kepada kesuksesan. Dan Siska percaya bahwa kalau kita bisa menghadapi masalah, ya nanti lama-lama kita akan semakin pintar, akan semakin mengerti, dan akan makin cepat suksesnya. Kenapa? Karena melewati banyak sekali cobaan di awal. Jadi jangan takut ya kalau ada masalah, baik di jaringan, baik di apa ya sistem pengambilan produk atau yang lain-lain, itu semua bisa
jadi hal yang positif kalau kita menjadikan itu positif ya. Oke, di sini Bapak Ibu, Siska boleh bilang besi tidak akan menjadi besi baja sebelum menjalani ujian api yang terpanas. Kenapa Siska bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu bisa lihat kalau lempengan besi mau jadi apa pisau ya apa ya mau jadi pedang yang tajam itu kan harus ditempah dulu Bapak Ibu di api yang terpanas Bapak Ibu barulah dia jadi yang terbaik. Nah, sama halnya dengan kita kalau kita mau jadi sesuatu yang luar biasa, kita juga harus ditempa dengan masalah-masalah yang luar biasa. Sehingga kita akan makin terlatih, makin teruji, dan akhirnya kita akan lebih dekat dengan kesuksesan. Nah, kesabaran sama dengan keberhasilan. Tahun pertama adalah tahun belajar. Ya, jangan pengen cepat-cepat sukses, pengen menghalalkan segala cara, pengen apa ya, tahun pertama itu tahun belajar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa kesabaran akan membawa keberhasilan di sini. Ya, tahun kedua dan tahun ketiga adalah tahun untuk sukses dalam bisnis ini. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena biasanya dengan Bapak Ibu bertahan, belajar, dan terus maju, ya Bapak Ibu terus menjalankan bisnisnya dengan baik dan mengisi kekosongan-kekosongan Bapak Ibu. Misalnya nih ada ilmu yang nggak ngerti, datang ke training, ada ilmu yang nggak dipahami bisa datang ke bisa tanya di Zoom ya. Nah, itu Bapak Ibu terus lengkapi diri Bapak Ibu, maka di tahun kedua dan tahun ketiga akan jadi tahun yang bisa dikatakan tahun kegemilangan kita gitu Bapak Ibu ya. Karena saya merasakan tahun pertama memang benar-benar tahun belajar, tahun kedua dan ketiga itu benar-benar menuai hasil di AFC. Ya, bisa lebih cepat nggak Mbak Siska? Bisa saja ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, lalu Bapak Ibu, jangan kita berputus asa. Bukan hanya dalam bisnis, dalam berbagai hal pun kita sebenarnya dilarang ya Bapak Ibu untuk berputus asa. Kita diharapkan untuk terus semangat. Dan saya suka bilang Bapak Ibu sama tim, semangat ini adalah modal paling murah ya. Bukan bukan harus kan kadang ada ya modalnya harus beli stok produk ya duit lagi itu mesti beli flyer, mesti beli ini, mesti beli itu gitu. Nah, kalau itu semua udah punya, nggak punya semangat juga nggak bisa jalan. Jadi, semangat itu adalah modal utama yang paling murah. Ya, Bapak Ibu nggak butuh apa-apa, Bapak Ibu cuma butuh meyakinkan, mengafirmasikan diri Bapak Ibu bahwa saya semangat untuk menjalani hari ini dan mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Ya, jadi jangan kita berputus asa. Lalu yang tidak mempunyai kesabaran biasanya ya bukan mendoakan tapi mayoritasnya lebih banyak gagal Bapak Ibu dalam bisnis ini. Mana nih bisnis AFC udah dijalanin 6 bulan, udah satu Batam nggak mau, saya nggak bisa sukses gitu ya, karena nggak sabar Bapak Ibu. Tapi kalau sabar, pastinya di sini Bapak Ibu pasti akan capai sukses. Bapak Ibu, tahun pertama belum ada closingan, tahun kedua Bapak Ibu masih jalan mulai tumbuh. Mungkin tahun ketiga langsung dapat yang spektakuler. Ya, jadi buah dari kesabaran itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan berikan waktu terlalu singkat untuk bisnis. Apalagi bisnis yang bisa saya katakan AFC ini bonus apa bisnisnya tidak punya modal yang terlalu besar karena produknya kita makan, produknya kita konsumsi untuk sehat. Seperti itu. Jangan terus melompat-melompat mencari formula ajaib yang tidak pernah ada. Ini sebenarnya menarik Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu Siska kan hadir ke Jakarta ya. Terus Pak Niko di acara launching di acara kantor launching Hikari di akhir dia ada bilang seperti ini. Orang ada yang bertanya kepada beliau bagaimana Pak Niko bisa Pak Niko gimana caranya biar bisa sukses cepat di AFC. Pak Niko tuh bingung juga kali ya mau jawab ya. Dia aja setahu saya Bapak Ibu dari saya ada di AFC, beliau itu jarang pulang Bapak Ibu untuk roadshow. Badannya itu mau dibagi-bagi pun udah nggak sanggup ya untuk datang ke seluruh daerah se-Indonesia. Lalu ada orang nanya bagaimana cara cepat. Sedangkan dia membangun ini aja mati-matian gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada formula ajaib. Nggak ada yang bisa dipersingkat nggak Mbak Siska? 2 bulan deh sukses di AFC. Nggak ada. Nah, mental inilah yang Bapak Ibu harus sampaikan ke member Bapak Ibu, ke member baru Bapak Ibu. Agar nanti kalau di lapangan mereka
tahu bahwa bisnis ini butuh waktu, butuh sabar seperti itu, ya. Kesuksesan bukan nasib, ia adalah sesuatu ataupun sikap yang terjadi. Dan sikap ini adalah pilihan. Jadi tergantung Bapak Ibu menangkapnya, mau sikapnya positif atau mau sikap yang negatif. Itu tergantung kepada Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu positif menanggapi halnya yang terjadi, pasti hasilnya juga akan positif. Tapi kalau negatif, halnya akan sama. Kita akan jadi apa yang kita pikirkan, ya. Mungkin Bapak Ibu sering ya dengar istilah ini ya. Nah, maka kesuksesan itu bukanlah nasib tetapi adalah pilihan. Jadi saya percaya bahwa sukses bukanlah nasib. Bukan karena nasib seseorang, bukan nasib Budi Darwin, bukan karena nasib Yosef, bukan nasib Herti, tetapi karena mereka yang memilih untuk sukses ya. Jadi itu benar-benar karena pilihan Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita mau sukses, kita harus kuatkan mental. Ya, tadi sudah dapat ilmunya, tinggal apa? Kuatkan mental. Mental yang seperti apa? Bagaimana membangun mental? Cara membangun mental, cara yang pertama paling simpel adalah membuat papan impian. Ya, Bapak Ibu bayangkan papan impian ini bukan cuman kita Bapak Ibu, semua orang besar punya papan impian. Saya bahkan lihat salah satu orang besar ya, selebgram yang juga sukses di bisnisnya, ternyata dia juga punya papan impian. Jadi confirm bahwa orang sukses itu harus punya papan impian, ya. Ini yang paling penting. Kalau belum punya, selesai Zoom ini Bapak Ibu bikin ya papan impiannya. Nah, lalu ini contohnya ya Bapak Ibu, contoh-contoh papan impian Bapak Ibu bisa buat eh, jangka pendek, impian Bapak Ibu apa, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Bapak Ibu semua harus buat dan percaya tidak percaya, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu di sini saat Bapak Ibu bikin itu udah jadi kayak doa Bapak Ibu, ya. Biasanya Tuhan itu sudah approve sekian persen, Bapak Ibu bisa capai. Tinggal Bapak Ibu usahakan, pasti akan capai ke impian tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga, nanti Siska buka ya sesi tanya jawabnya. Ini ada chat personal. Siska akan buka nanti ya tanya jawab. Kita lanjut dulu ke materinya. Yang ketiga adalah cara mengundang dan isi bensin selalu. Apa nih cara mengundangnya? Caranya bagaimana? Dan isi bensin ini maksudnya apa? Oke, rumus mengundang. Bapak Ibu harus tahu dulu kalau ngundang kita tidak boleh seperti presentasi di telepon. Kita kalau ngundang itu harus padat, singkat, dan tidak jelas. Ya, sehingga kalau dia tidak jelas kan si prospek akan menarik ya, dia akan bertanya-tanya, bukan lagi menarik, dia juga tidak mengerti ya, sehingga dia akan penasaran dan dia akan datang ke undangan Bapak Ibu ya. Jadi harus padat, singkat, dan tidak jelas. Ini konsepnya, ini rumusnya kalau mau ngundang. Contohnya gimana sih Mbak Siska gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya kasih contoh sedikit cara membuat janji mengundang ya. Nah, contohnya gini ya Bapak Ibu ya. Senyum waktu Bapak Ibu telepon prospeknya ya. Kalau Bapak masih ragu mau telepon, Bapak Ibu bisa latihan dulu di cermin sambil senyum ya. Terus teleponnya, halo, anggaplah namanya Bapak ini Ali ya. Halo, iya Pak Ali, apa kabar? Ya, dengan Siska sehat Pak, sehat Pak. Saya mau undang Bapak ke acara Pak. Besok acara bisa jadi kaya Pak di Haris Hotel Batam Center. Hadir ya Pak hari Minggu ya. Nanti dari saya ada undangannya. Bisa cepat kaya Pak. Dari mana itu Mbak Siska? Apa perusahaannya? Pokoknya datang aja Pak ya. Oke Pak, thank you ya Pak. Saya tunggu. Tapi kalau Bapak nggak mau, Bapak kasih tahu saya karena undangan saya terbatas Pak. Wah, itu Pak Ali tuh segera langsung akan hadir Bapak Ibu ke acara Bapak Ibu ya. Jadi harus padat, singkat, dan tidak jelas ya. Tapi harus ada triggernya kalau mau ngundang. Nah, usahakan setiap kali kita nelpon, kita harus senyum dulu. Kenapa? Karena saya percaya kalau Bapak Ibu senyum, energinya Bapak Ibu akan sampai ke prospeknya Bapak Ibu. Nah, contohnya kayak saya sekarang, saya senyum sama Bapak Ibu supaya energi saya sampai ke Bapak Ibu ya, dari kamera ke kamera. Ya, oke. Di sini
Tujuan mengundang bukan presentasi, itu pasti. Jangan cerita apapun, jangan cerita ARC ataupun yang lain dulu lebih banyak. Karena nanti di acara lah akan dijelaskan. Lalu, salah satu kunci pentingnya adalah daftar nama. Apa itu daftar nama, Mbak Siska? List nama yang Bapak Ibu buat dari kenalan-kenalan Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu. Bapak Ibu buat daftar nama ditulis di buku, bukan di handphone ataupun di pikiran. Ini harus jelas ya Bapak Ibu. Jangan bikin daftar nama di pikiran atau di handphone. Ya karena itu tidak betul. Yang betul adalah Bapak Ibu buat di buku. Ya, dimulai dengan 100 nama pertama. Jadi kalau ada mitra barunya 48 jam pertamanya adalah harus bikin daftar nama. Dan harus ditambah terus tiap waktu. Ingat ketemu siapa, tambahin daftar namanya. Nanti mungkin tiba-tiba di Facebook lagi scroll-scroll Facebook, lihat ada teman SMP, tulis namanya, cari nomor HP-nya ya. Ini adalah sedikit yang Bapak Ibu mungkin bisa screenshot ya, atau Bapak Ibu bisa foto. Ini membuat daftar nama itu dari mana aja. Ini kayak memori joggernya Bapak Ibu. Ya, teman SD, tetangga, paman, saudara, teman kerja, banyak ya, penjual mobil, atau paling simpel kalau Bapak Ibu yang udah nikah, coba buku buku tamunya dibuka lagi. Siapa aja yang datang ke nikahan kita, dicatat, gitu ya. Nah, oke. Daftar nama harus ditulis, tidak boleh dibuat di HP atau di pikiran, karena bisa lupa, bisa tidak terkonsep dengan baik. Kalau di handphone nggak tahu deh itu siapa aja ya. Kalau ditulis di buku kita tahu bahwa kita punya list pertama si A, list kedua si B, list ketiga si C, si D, si E, si F dan seterusnya ya. Mungkin boleh di screenshot ini memori joggernya atau daftar pengingat ya. Nah, saya kasih contoh, ini contohnya Bapak Ibu, harus tulis 100. Kenapa Mbak Siska harus 100? Pastinya banyak yang bertanya, kok harus 100? Banyak banget Mbak Siska, tulis saja. Ya, kalau ada tuh kadang kalau bilang, sis janganlah 100, 10 dulu, nanti saya lanjutin di rumah. Ini bukan PR Bapak Ibu, ini wajib tugas. Ya, jadi buat dulu 100 nama. Saya akan kasih tahu nanti kenapa harus 100 nama. Jadi bikin dulu 100 nama, cukup nama, nomor HP. Nama, nomor HP. Tidak perlu banyak embel-embel alamat rumah, apa semua nggak perlu ceritanya kenapa kenal dia juga nggak butuh. Hanya butuh nama dan nomor handphone ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu di sini kesimpulan. Kesimpulan. Kayak kayak ini ya kayak tugas sekolah ya, nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu dari 3 hal tadi yang Siska sudah cuap-cuap ya, kesimpulannya adalah yang pertama 48 jam Bapak Ibu sebagai upline harus ajarin, harus pandu mitra barunya atau mitranya yang baru mau menjalankan bisnis untuk memenuhi 3 hal tadi. Yang pertama, pengetahuan dasar, mental, cara mengundang. Ya, jadi ini harus tahu dulu. Terus kasih paham, kayak denger lagu ya. Kasih paham bahwa ini adalah bisnis real, bukan bisnis duduk-duduk, dapat uang, bukan bisnisnya upline, bukan bisnis downline. Ini bisnis pribadi, bisnis real. Ada penjualan, ada bonus. Walaupun mungkin ada yang di spill over, belum tentu itu jadi bonusnya dia. Dia harus kerja juga untuk dapat bonus. Jadi harus dipaham, kasih paham dulu Bapak Ibu. Yang ketiga, kuatkan mental dengan dream board. Ingat Bapak Ibu, apa tujuannya mau ngerjain AFC? Oh iya, 2 tahun lagi saya mau beli Pajero baru dari bonus ini. Oh iya, 2 tahun lagi saya mau beli rumah baru dari bonus AFC. Oh iya, saya target 6 bulan lagi saya mau beli 10 gram emas dari bonus AFC. Jadi harus jelas dulu Bapak Ibu. Ya, dream board-nya harus dibuat, ditempel di sudut kamar. Ya, kalau bisa di dekat pintu, di tempat yang Bapak Ibu pasti lihat setiap waktu. Ingat impiannya kita. Lalu yang keempat, isi bensin dengan daftar nama. Kenapa harus isi bensin dengan daftar nama? Orang-orang baru Bapak Ibu biasanya ya biasanya
Mereka adalah orang-orang yang mungkin kebanyakan belum pernah menjalankan bisnis ini. Atau kebanyakan mereka adalah orang-orang yang gagal sebelumnya di bisnis ini. Sehingga menimbulkan trauma. Jadi kalau ada trauma gimana ngobatinnya Mbak Siska? Dengan sistem. Ya, lalu kalau dia sudah punya daftar nama, pergi prospeknya nggak boleh sendiri. Harus Bapak Ibu temani dulu di awal. Bukan setiap waktu ya, tapi di awal. Untuk memberikan contoh langsung bagaimana cara untuk prospek. Misalnya nih udah prospek, bla 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 bla, daftar nama pertama. Prospek dengan Bapak Ibu ya, didampingi upline, bla 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 bla, ditolak. Maaf ya, nggak mau. Maaf ya, nggak minat. Nah, si mitra baru yang lagi semangat tadi, Bapak Ibu, ya dia nggak mau. Apa yang akan Bapak Ibu sampaikan? Tenang guys, kita masih ada daftar nama kedua. Ayo, next. Lanjut ke daftar nama kedua. Prospek lagi, bla 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 bla. Ditolak lagi Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan? Tenang guys, masih ada daftar nama ketiga. Lanjut lagi, prospek. Pem, 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 pem. Mungkin yang ketiga, oke, saya join Diamond Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi itulah gunanya daftar nama. Agar si mitra baru kita atau orang yang baru menjalankan bisnis ini, dia tidak fokus sama yang nolak. Ya, dari 100 daftar nama, kalaupun 30 yang nolak, masih ada 70 nama yang belum didatangi. Jadi dia punya motivasi, punya gambaran bahwa bisnis ini benar-benar real. Dan bayangin bahagianya. Kalau udah join, misalnya nih Bapak Ibu, prospek 30 nama ditolak terus. Lalu orang ke-31 closing. Closingnya diamond pula. Masih ingat nggak tuh mitra kita sama yang 30 yang nolak? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Coba, kira-kira menurut Bapak Ibu. Saya mau lihat dong jawabannya di chat. Udah prospek 30 orang ditolak, orang ke-31 join. Diamond pula. Kira-kira masih ingat nggak? Masih ingat nggak ya sama yang 30 orang tadi? Aduh, udah lupa bener. Udah nggak ingat, udah lupa Bapak Ibu. Siapa ya tadi gitu ya? Udah nggak ingat, udah lupa, udah masa bodoh deh. Yang 30 tadi nggak terima nggak apa-apa. Yang satu ini, aduh gitu ya. Iya benar, udah nggak ingat deh pokoknya ya. Jadi itu gunanya daftar nama Bapak Ibu ya. Jadi penting, jangan nggak dilakuin, penting ya. Nah, Bapak Ibu bayangin ya, ini saya spill. Saya spill income-nya Bushido. Yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat, tapi Bapak Ibu belum meresapi. Ayo kita resapi sama-sama. Ya, di sini Bapak Ibu, kalau kita capai Bushido Bapak Ibu, ya kita napas saja Bapak Ibu, kita nafas saja, ya kita nafas saja kita dibayar Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Income Bushido itu Bapak Ibu, ya, dia Rp367 per detik. Kita baru nafas nih, udah dibayar ya Bapak Ibu ya. Menitannya itu kita dibayar 22.000, per jamnya 1.300.000. Waduh, ini udah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Harian, bulanan, tahunan ya, total income-nya. Dan ini Bapak Ibu belum tentu bisa dikatakan apa ya, belum tentu semurah ini, bisa jadi lebih mahal lagi. Ya, tergantung lagi kalau misalnya Bapak Ibu ada sponsor lagi, belum lagi yang lain. Wah, itu luar biasa sih AFC. Bapak Ibu, saya dulu berpikir kalau udah Bushido, hutang-hutang saya yang sebelumnya bisa lunas. Siska berpikir kalau Bushido banyak deh Siska bisa dapat income lebih luar biasa gitu ya. Tapi ternyata belum Bushido aja karena bonusnya AFC ini terlalu besar Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang bisa diselesaikan. Hutang sudah lunas, bisa beli aset, bisa investasi. Saya ngomong pun jadi lancar Bapak Ibu. Dulu waktu saya mulai, saya ngomongnya nggak lancar Bapak Ibu. Ya, sekarang karena udah terima konnichiwa, ngomongnya jadi lancar dan susah berhenti. Ya, ada yang sama? Pasti banyak yang sama sih. Saya rasa dari 400 orang lebih ini pasti banyak yang sama. Nah, lalu di sini Bapak Ibu, salah satu yang Siska boleh bilang, ini semangat pemberani ya, penting, penting untuk kita pebisnis ya, kita harus berani Bapak Ibu, berani ambil resiko, berani bertindak ya, jangan menggantungkan nasib kita sama upline atau downline atau Pak Niko atau Pak Ernest, menggantungkan nasib kita sama Pak Mike, menggantungkan nasib kita sama Bushido, tidak Bapak Ibu. Kita harus taruh nasib kita kepada diri kita sendiri. Bahwa kita sukses karena diri kita sendiri. Kalau kita gagal juga
karena diri kita sendiri. Sehingga saat kita punya semangat pemberani, Bapak Ibu, kita akan terus belajar untuk menjadi sukses. Terus kita bertindak untuk menjadi sukses. Itu penting ya. Kenapa? Karena banyak orang selalu merasa bahwa kesuksesannya itu karena dirinya dan kegagalannya karena upline-nya. Itu udah salah banget ya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan bahwa Bapak Ibu punya semangat pemberani, semangat yang membawa Bapak Ibu bisa sukses besar di bisnis ini. Karena keyakinan dari orang lain tidak akan pernah bisa punya impact yang besar, terlalu lama, tidak. Tapi kalau itu dari diri kita, dia akan punya impact yang besar, dia akan punya pengaruh yang besar, dan dia akan punya kekuatan yang besar untuk kita sampai kepada apa yang kita impikan, ya. Nah, jadi ini yang terpenting, 48 jam pertama Bapak Ibu bersama mitra baru Bapak Ibu, bersama orang-orang yang baru mau menjalankan bisnis, ya, Bapak Ibu lakukan, dan mudah-mudahan ilmu yang Siska sharingkan ini bisa jadi satu insight tambahan untuk memperbesar lagi jaringan Bapak Ibu, memperbesar lagi income Bapak Ibu bersama tim, bahkan bisa dikatakan memperkuat lagi sistem yang ada di dalam jaringan Bapak Ibu. Ya, itu dari saya. Dan untuk Bapak Ibu kita juga buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau Bapak Ibu tanya, boleh lewat chat. Nanti Siska usahakan untuk jawab ya. Di akhir ya, sebelum Siska ketanya jawab, Siska berdoa, mudah-mudahan, dan Siska minta doa juga dari Bapak Ibu. Ini adalah bulan perjuangan menuju annual rank. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mencapai annual rank yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan di perjuangan ini menghasilkan hasil yang kita idam-idamkan. Kalau Bapak Ibu lihat, saya memang tidak di rumah. Ya, saya masih di luar, masih ada kegiatan. Habis Zoom ini masih ada janji yang harus dipenuhi. Ya, kenapa? Karena saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini bukan untuk gaya-gayaan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa hidup ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau Bapak Ibu sukses di bisnis yang Bapak Ibu jalankan, khususnya di AFC, pastinya hidup akan lebih mudah di segala aspek. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Siska buka tanya jawab Bapak Ibu. Lihat jam. Buka jam. Jam 8. 1 jam. Ya, saya pikir, saya tuh takut Bapak Ibu kalau terlalu lama dikasih ini nih, kayaknya dikasih kesempatan ngomong Siska takut nggak berhenti. Tadi memang target, pokoknya Justru 1 itu jam. tujuannya, Bu Siska. Tujuannya itu Apa? biar nggak berhenti ngomong sampai nanti sekalian sholat subuh habis itu. Jangan dong Pak. Pak, sebentar ya, saya sudah dapat yang akan bantu saya untuk ini mikrofon. Yeay, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, siap, siap, siap. Dengeran suaranya. Ya, teman-teman, ini bisa jadi contoh, Oh, lihat ya. Bu Siska sama seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya, tapi kebetulan Bu Siska ini melek bisnis, jadinya eh, bisa kayak sekarang lah. Maksudnya samurai ini bukan hanya titel, teman-teman. Samurai ini menunjukkan, jadi gini, kita ini ada promosi ya sama bank kemarin itu ya, OCBC ya. Itu aja dibikinnya samurai ke atas. Artinya samurai ini kan pijakan kan. Maksudnya kayak ya. ranking pijakan untuk teman-teman semua udah samurai. Seenggaknya kalau tetap dijalanin, hidupnya udah aman pasti. Ya kalau dijalanin ya, bukannya diem aja ya. Maksudnya gitu. Kenapa saya bilang kayak ibu-ibu Benar. rumah tangga lain? Ya kayak dulu mama saya juga pasti nggak ngerti Facebook ini gimana, nggak ada suara tuh udah panik pasti, entah manggil anaknya entah manggil suaminya pasti kayak gitu juga. Makanya saya bilang sama Bu Siska nih sama aja, jadi jangan mikir kayak ya kalau Bu Siska ini kan udah lama gitu loh, maksudnya udah paham teknologi udah ngerti apa segala macam. Enggak, sama teman-teman. Jadi yang dari tadi di sharingin itu eh, pengalamannya beliau kebetulan ya kan, namanya pengalaman kan nggak semuanya sama ya yang dimiliki orang-orang gitu loh. Jadi eh, jangan terlalu kayak membeda-bedakan kayak oh saya beda nih sama Bu Siska nih. Mungkin saya mau coba caranya Bu Siska tadi ya yang diceritain, tapi kayak saya beda deh, kayak saya nggak bisa deh. Jangan kayak begitu dulu, maksudnya coba dulu. Kalau memang nggak bisa Yes. nanti, kalau saya percayanya gini sih ya, saya nggak tahu teman-teman, tapi kalau saya percaya gini, kalau kita ngelakuin sesuatu, kalau misalkan itu nggak tepat, pasti ujung-ujungnya yang ngasih tahu tuh ada
Tuhan melalui orang lain atau melalui cara lain, dia akan kasih tahu ini bukan buat lu. Baru abis itu udah tuh. Baru teman-teman dari situ tahu kayak, oke berarti AFC bukan untuk saya harus cari yang lain. Dari situ Yes. baru. Tapi kalau belum ada tanda-tanda, belum ada cikal bakal seperti itu, masih adem ayem aja, kayak nggak ada bisikan-bisikan gaib mungkin ya, nggak ada eh, orang-orang yang mungkin membukakan pikiran kita, nggak ada orang yang nyentil kita, nggak ada kita nggak punya masalah gitu loh maksudnya. Kenapa nggak mau coba gitu loh? Toh orang ada yang udah punya masalah aja masih mau coba. Ini kita nggak ada masalah, justru kita harus coba. Kan nggak harus full time langsung ya. Ya kayak tadi tuh. Saya mungkin ketinggalan. Tapi Bu Siska ada cerita nggak? Dulu awalnya langsung langsung utamanya AFC atau enggak? Enggak, Bapak Ibu. Tadi saya ada cerita sedikit, saya Yang ini tadi Pak. catering itu ya? Saya masak, Bapak Ibu. Saya itu Bapak Ibu ya, jangan terlalu percaya kalau saya bilang saya bisa masak enak di awal. Jadi saya itu kalau Dika bilang ya, suami saya bilang masak air aja bisa gosong. Masak Indomie yang tambah air aja bisa enak aja sama saya bisa ngembang, Bapak Ibu. Jadi semuanya belajar proses seperti Hmm. itu, Pak Angga. Sampai akhirnya bisa jualan dan diterima orang juga belajar. Juga ambil ilmu kiri kanan, mau apa? Lihat oh ternyata menghidangkan ini begini. Itu semua belajar Bapak Ibu, ya. Sama the power of kepepet Pak Angga yang pasti. Ya, Ya, jadi itu itu teman-teman ya, maksudnya kalau untuk Bu Siska nggak bisa masak, saya nggak percaya karena Pak Dika juga nggak kurus, badannya bagus-bagus aja gitu kan, artinya makannya teratur harusnya ya. Itu saya nggak percaya gemuk kalau dia yang nggak mah. bisa masak tuh. Iya, saya Nggak nggak lah, bisa Pak masak Dika pas soalnya Pak sebenarnya. Dika tinggi ya, Iya, Pak dia Dika karena tinggi tinggi ya. jadinya Ya, pas. jadi saya memang Bapak Ibu kalau cerita tentang masak ini kalau yang dari Batam tahulah saya. Saya memang nggak masak Bapak Ibu. Saya memang apa namanya nggak pandai ya. Ya Bapak Ibu bayangkan ya kalau suami saya aja komen masak air aja gosong ya parah banget sebenarnya dan dia juga nggak nyangka saya bisa jualan jadi saya mau kasih tahu kayak yang benar tadi Pak Angga sampaikan bahwa Siska juga ibu rumah tangga biasa walaupun dulu sebelumnya bekerja ini kan bidang yang baru Bapak Ibu nggak langsung bisa jadi kita pasti harus belajar harus mau dikasih tahu itu penting harus mau dikasih tahu dan harus mau apa ya kalau bahasanya tuh nggak baper ya. Jadi kalau dikasih tahu, anggaplah bahwa itu untuk menuju ke arah yang lebih sukses. Nah, jadi saya coba terapkan itu Bapak Ibu sehingga akhirnya usaha saya berjalan, bahkan berjalannya bisa dikatakan saya aja juga kaget. Saya bisa jualan, diterima, orderannya dari luar daerah juga banyak. Nah, jadi di situ yang Siska terapkan juga. Jadi setiap bisnis, asalkan kita mau fleksibel, kita mau belajar, kita mau terus menggali ilmu, pastinya kita akan sampai gitu loh Bapak Ibu. Dan nggak perlu Bapak Ibu pinter dulu baru jalanin. Aku pandai ngomong dulu deh, aku pandai ngobrol dulu. Apa namanya pandai jelasin dulu deh baru baru jalan gitu. Nggak mesti Bapak Ibu sambil jalan aja sambil belajar. Biasanya Pak Angga kalau saya lihat ya, kalau orang AFC Mhm. itu kalau sudah terima konnichiwa ya, kalau sudah terima konnichiwa biasanya jadi jago ngomong semua Bapak. Eh, Itu ya, iya sih. iya itu udah jadi kayak luar biasa semua. Oke. Nah, ini Nah, ada itu ya beberapa teman-teman. pertanyaan ya. Ya, ada Gimana Pak pertanyaan. Angga? Nah, Sorry. sebelum sebelum masuk pertanyaan gini dulu, mumpung mumpung masih panas ya tadi ngomong masak-masak sebelumnya catering ya kan apa? Kalau menurut dari Bu Siska, mungkin nggak Mm-mm. sih kita mau cari prospekan baru atau kita mau cari member baru lah ya kita bilang. Masuknya itu nggak dari produk AFC dulu Bu, nggak langsung kita tembak kayak saya ada bisnis dari Jepang modalnya 1,8 juta, kamu bisa dapat 10 juta per bulan kalau kamu bisa. Apakah harus seperti itu atau kayak tadi Bu Siska, mungkin kan saya nggak tahu ya, cuman Bu Siska ini kan sebelumnya kan ada usaha catering apa, pasti Ya. percakapan sama orang-orang mungkin kerabat-kerabatnya juga pasti berkenaan seputar-seputar kuliner pasti dong. Ada nggak Oh, sih oke. kira-kira yang masuk-masuknya tuh dari soft selling lah kita bilangnya kayak kita ngobrolin Ya. apa dulu nih yang kita kira-kira nyambung sama orang itu gitu loh Bu. Boleh diceritain nggak? Oke. Oke. Nah, jadi kalau pengalaman Siska pribadi, Bapak Ibu, Siska lakukan dua-duanya. Ya. Yang pertama,
Siska kalau udah cerita, kalau ke teman ya yang Siska kenal, Siska akan langsung kasih tahu bahwa Siska di AFC. Kasih tahu biasanya kan salam lah, Assalamualaikum, ini gitu misalnya kan, Ririn misalnya, Rin aku sekarang di AFC loh, farmasi Jepang, aku lagi jalanin bisnisnya. Nah bisnisnya sih modal, Siska selalu bilang tuh modalnya satu kali seumur hidup, dan ini menarik banget, aku udah ada hasil, cobalah gitu kan, mau nggak gitu, modalnya nggak terlalu berat biasanya gitu kalau nawarin ke teman yang sehat. Kalau teman yang sakit, udah paling gampang lah kita ngomong fakta-fakta aja tentang tentang paten fungsi, tentang pendapat-pendapat para dokter yang orang lebih pintar dibanding kita gitu. Terus nanti tambahin sedikit dengan testimoni. Biasanya Siska memulai dengan dua cara itu, Pak Angga. Kalau benar-benar orangnya mau bisnis, ya Siska akan ngomong to the point kayak Pak Angga tadi, 1.800.000 modal pertama, kita kerjain bareng-bareng. eh, Target pertama, Siska langsung ngomong tuh, target pertama kita adalah balik modal. Bahkan Bapak Ibu, saya itu dulu selalu jual dulu dulu ya. Siska jujur aja, Siska kurang kurang srek kalau modal 1,8, karena kan bonusnya kan jadi setengah ya. Siska tuh kayak aduh kenapa sih harus ada promo Ruby gitu. Ya. Jadi kalau 3.600.000 kan confirm, kalau diamond kan 550.000 tuh dapatnya kali 80% ya. Nah, selalu Siska bilang modal cuma 3.600.000 gitu. Yuk kita mulai. Target pertama gimana caranya kita balik modal. Aku bantuin sampai kamu balik modal. Aku bantu prospek, kamu bikin daftar nama. Nah, kayak gitu. Tapi kalau orangnya sakit ya udah, lu tinggal jelasin aja testimoni yang kita rasakan. Misalnya Siska ngerasain Siska ada saraf kejepit, terus sehat dari kista, minum ini begini-gini cerita gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan dua-dua sih, mana aja bisa, yang penting tuh mulai, kalau nggak mulai ya semua jadi nggak bisa gitu. Oke. Mulai dan berarti harus tetap lihat dulu ya Kak, ya Bu ya. Iya, Jadi kayak iya, lebih ke arah apa? Lihat kondisi, lihat mungkin kebutuhan dari orang itu, kita harus baca itu sendiri kan maksudnya. Karena nggak ada iya yang tahu selain benar. kita. Benar, dan jangan langsung kayak tukang jual sepatu atau jual baju yang langsung beli baju Bu gitu. Itu sih kalau Siska jarang gunakan. Jadi Siska biasanya kalau ketemu teman ataupun misalnya tidak ada janjian atau tidak ada yang sudah langsung on point memang jumpa mau jelasin AFC, Siska biasanya selalunya sapa dulu, tanya dulu, gali informasi dulu, dapat dulu hot buttonnya. Jadi biasanya Siska suka tanya tuh, enak ya kerja sekarang, misalnya ada teman di bank ya, ini salah satunya nih. Siska jujur Pak Angga, Siska waktu jalanin awal lakukan ini ke banyak orang, ke banyak kenalan dan semua menolak. Dan ini Hmm. ada 4 orang totalnya hari ini yang Siska prospek 2 tahun lalu join langsung transfer, nggak ngomong-ngomong lagi. Ya, jadi baru berbuah sekarang. Ya, jadi Siska selalu gali dulu, enak ya kerja sekarang, iya enak ya orang kerja dapat bonus, dapat THR gitu kan. Ya enak sih, tapi nggak semuanya, nggak dapatnya nggak banyak kayak kamu. Kadang dia suka suka lihat misalnya status Siska ataupun Facebook Siska misalnya gitu. Nah, Siska udah notice, wah dia udah sering nih lihat Facebook aku. Nah, itu udah masuk list tuh. Nanti Siska akan kontak lagi, kontak kedua biasanya langsung prospek. Langsung prospek, Kak, tanya, aku jalanin bisnis gini gini gini. Terus kalau misalnya dia bilang nggak berminat, Siska akan tetap minta referensi. Kan kamu udah denger nih tadi produk AFC bagus. Aku sendiri sudah merasakan manfaat. Nah, kalau kamu belum mau bisnisnya, boleh nggak aku minta referensi dari kamu? Siapa sih? Mungkin ada yang sakit. Referensi tidak pernah minta referensi bisnis. Siska selalu minta referensi yang sakit. Ada nggak yang sakit-sakit? Mungkin kenalan, saudara, keluarga yang boleh aku jelasin tentang produk ini. Nah, kalau mereka kasih referensi, Bapak Ibu, saat referensi itu closing, Siska akan balik lagi ke dia untuk bilang, guys, closing nih, ada bonus. Mau nggak dapat bonusnya? Kalau mau, join deh. Join deh bisnis ini. Kamu dulu, nanti itu closingan bonusnya untuk kamu. Jadi nggak patah arang ya. Tidak fokus hanya kalau dia udah nggak mau, nggak gitu. Tetap cari celah deh. Namanya usaha bisnis sih harus kayak gitu ya. Jadi itu sih teman-teman. Oke, oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi itu bisa menjawab tadi itu juga. Soalnya itu nyambung ke ini loh Bu, nyambung ke pertanyaan. Kalau ketemu member baru, maksudnya belum Mm-mm, pernah gabung bisnis seperti ini, pada bingung. Harusnya nih kan kita ada dua ya, ada bisnisnya sama ada mm-mm. produknya. Takutnya Benar. kita salah jelasin. Nah itu semoga menjelaskan ya teman-teman ya. Semoga bisa Ya, membantu. Jadi tetap yang tahu itu kita. Kita nggak bisa ya.
Saya, Bu Siska, Budi Darwin, Niko, Pak Ernest, semua juga nggak ada yang bisa tentuin tuh, karena kita nggak kenal sama orangnya. Unless kita kenal Bener. sama orangnya. Kan yang kenal teman-teman, kayak teman teman SD-nya Bu Siska ya, saya mah tahu, saya nggak kenal. Yang kenal Bu Siska yang tahu dia Ya, siapa, backgroundnya seperti apa, latar belakang ekonominya mungkin seperti apa, gitu kan? Gitu. betul. Jadi gitu teman-teman nggak bisa, kita nggak bisa tahu, itu nggak tentu. Dan Bener. ada pertanyaan lagi nih, Bu. Jadi ini Yes. mungkin biar Afdol dari sisi Bu Siska dulu, baru Oke, nanti kalau misalkan masih ada yang belum jelas, baru saya bantu. Ini ada yang tanya, boleh. ini pertanyaan sebenarnya ada umum, Bu. Ya. Kan kita ini bisnis, tapi beli produk ini ada ya mungkin nggak sedikit lah, mayor hampir Mm-mm. hampir 60%, 70% bilang mahal. Ya kan? Oke. Kalau Bu Siska tadi bilang justru Bu Siska malah nggak mau ada promo Ruby sebenarnya kan. Tapi kalau menurut orang-orang nih 1,8 aja sebenarnya masih mahal karena bentuknya produk, kita beli produk gitu loh. Orang Oke. mikirnya ke arah situ. Oke. Kira-kira Oke. gimana cara kita menjelaskan, mungkin membukakan mata pikiran, hati segala macam gitu orang-orang yang calon prospek kita biar mereka mau tetap gabung dan jadi nggak ngerasa mahal gitu loh. Mungkin nggak sih kayak begitu? Oke, jadi kalau Siska biasanya teman-teman kalau ada em, janganlah orangnya kita juga bilang 1,8 juga bukan murah ya Pak Angga ya. Jadi yang pertama tuh harus setuju dulu. Setuju dulu bahwa harga AFC ini juga tidak murah seperti itu. Nah, selalunya Siska akan jelasin tentang tadi tuh paten fungsi. Siska akan cerita dulu kehebatan-kehebatannya AFC. Siska kasih tahu dulu bukti-bukti dan Siska karena kebetulan kami kan keluarganya ada yang sakit ya Bapak Ibu. Jadi kami itu kayak udah sering gitu di prospek orang tentang produk kesehatan. Jadi kayak kalau dia cuma cerita testimoni, ada sedikit tersirat di hati kita tuh kayak bener nggak sih testimoninya orangnya yang mana gitu. Nah, makanya saya terapkan itu kalau menjelaskan ke orang. Siska sampein dulu, Bu, Pak, kalau saya kan Bapak Ibu baru jumpa saya baru nih. Jumpa saya mungkin baru berapa jam, mungkin baru berapa menit. Bisa aja saya itu tidak jujur gitu sama Bapak ngasih tahu testimoni. Tapi kalau fakta, Pak, paten fungsi, ya, memes, itu Bapak Ibu bisa cek itu nyata. Jadi produk ini dia bukan produk yang sembarangan asal-asalan. Terus kalau saya selalu kasih perbandingan, kalau di rumah sakit, Bapak Ibu, kalau sekarang ada BPJS, mungkin kesannya kayaknya nggak begitu mahal atau mungkin nggak keluar uang. Tapi yang kita konsumsi apa? Yang kita konsumsi kimia. Nah, kimia itu gimana? Lama-lama juga berimpact buruk terhadap tubuh gitu loh. Efeknya kan kalau dikonsumsi jangka panjang juga kurang baik. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu minum superfood dengan harga mungkin sekarang kayaknya kesannya saya nggak bilang ini murah ya 1,8, tapi kalau untuk orang yang tahu biaya ke rumah sakit, yang orang yang mungkin kalau kita berobat satu kali berobat kena berapa tanpa BPJS atau nanti kita sakitnya lebih parah lagi mungkin harus butuh obat-obat tertentu 1,8 ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu 3,6 juga nggak ada apa-apanya bahkan 21.600.000 pun saya bisa bilang ini lebih murah dibanding nanti kalau udah sakit berobat ke rumah sakit belum lagi nanti ABCD rawat inap walaupun di BPJS Bapak Ibu yang jaga juga butuh makan yang jaga juga butuh transport, yang jaga juga butuh kopi. Itu juga biaya. Jadi kenapa nggak kita sehat dengan modal awal yang kalau Bapak Ibu udah sehat dari sini, modalnya bisa balik. Nah, biasanya Siska selalu sampaikan perbandingan seperti itu. Sehingga mereka tidak akan menganggap bahwa ini langsung kayak, aduh beli suplemen 1.800.000, aduh beli suplemen 3.600.000, udah berat duluan gitu loh Pak Angga. Jadi Siska selalu kasih perbandingannya dulu, kenapa kita harus pilih AFC gitu. Sehingga mereka nanti pasti bersetuju karena yang Siska sampaikan fakta. Seperti itu sih. Oke, nah kalau itu dari Bu Siska, kalau saya mengutip dari leader saya di kantor ya, ada Pak Ernest sama Iya, ada Niko. Mereka berdua ini iya, saya iya. gabungin. Jadi Oke, kalau oke. mereka selalu bilang gini Bu, jadi saya nggak tahu nih mana yang mungkin bisa dipakai karena kan cara untuk menjelaskan banyak banget ya. Ada Mm-mm. ribuan cara untuk menjelaskan kalau ini nggak Ya. mahal loh atau apa gitu kan, atau gimana lah. Nah kalau dari mereka berdua itu caranya gini, kalau Niko ada deh videonya di mana saya lupa ya. Dia pernah ngomong kayak begini. Jadi kayak, oh ada yang bilang produk kita mahal. Oke, dia kasih tas dia, tahu kan kalau yang sering ketemu Niko dia selalu bawa tas ya kemana-mana ya. Tasnya kan gitu ya. Mm-mm. Terus dia bilang, Mm-mm. ibu, dia bilang dicontoh, ibu kalau misalkan saya jual ke ibu tas saya harganya 200 juta, ibu mau beli gak?
nggak ada yang mau lah tas 200 juta gitu loh, nggak tahu isinya apaan kan. Oke, nggak Iya, mau. Oke, Niko bilang, kalau ibu nggak mau beli, kalau misalnya sekarang saya bilang ini harga tas 200 juta tapi di dalamnya ada kunci mobil BMW, di dalamnya ada sertifikat rumah, di dalamnya ada cek senilai 1 miliar, ibu mau beli gak? Mau lah, murah lah. Oke, dia bilang kayak begitu. ya, Jadi intinya yang bisa diambil, seperti yang kata Pak Ernest juga, ada videonya juga di TikTok kalau nggak salah, kita menjelaskan teman-teman, jadi produk kita ini harga 1,8 juta, anggap di promo Ruby ya, 1,8 juta nih, mumpung sekarang masih ada 6 hari kan. Jadi 1,8 juta, mereka bilang mahal, oke teman-teman, sebutin aja ingredient-ingredient kita yang ya, utamanya aja, nggak usah semua deh. Itu di belakang box, kalau teman-teman sekarang ada yang megang box bisa lihat, itu ada berapa puluh, 20 mungkin atau 30 yang ditulis di situ ya ingredientnya. ya, Sebutin yang utama-utamanya aja kayak sarden peptide, fruit flow. Kita ngomong Subarasi ya, sarden peptide, fruit flow atau ya. salmon avari. Sekarang salmon caviar gitu kan, salmon egg extract. Itu Ya. dilihat deh, dilihat harganya harganya berapa masing-masing, lihat di Tokped deh atau lihat di Google atau di mana deh gitu ya, eBay atau apa, cari di luar. Digabungin tuh semuanya. Harganya lebih murah nggak dari 1,8? Kalau lebih murah, ya udah silakan. Itu pun masih ada minusnya. Kenapa? Produk yang teman-teman beli ini udah siap minum, tinggal Ya. buka box, jabret, buka saset, telan, selesai. Tapi kalau mau ribet, mau saya beli aja sendiri. Ya mau gue silakan. Salmon ovari peptide yang mungkin harus yang ada yang kapsulan, zaman sekarang kan ada yang Iya, kapsulan, terus benar. sebentar ada sardin peptide apa-apa. Minum deh tuh berapa kapsul, ya kan 10 kapsul, 15 kapsul gitu loh. Jadi maksudnya kita di sini cari ringkas dan kebetulan kita juga subsidi lumayan banyak di produk ini, ya kan? Karena tahu Ya, sendiri betul. EFC ini belum punya MLM lain selain di Indonesia, gitu aja. Ya, Jadi benar, benar. kenapa kita sering bilang EFC ini perusahaan farmasi di Jepang, karena memang begitu adanya, memang begitu faktanya. Emang beneran pabrik farmasi. Mungkin teman-teman Ya, yang udah pernah ke sana pasti udah lihat sendiri gitu loh. Dan di Indonesia ini kita baru network marketingnya. Kita ya. baru sistem sistem penjualannya itu pun bukan Penjualannya produknya, benar. bukan produknya itu produk-produk MLM, bukan, tapi sistem penjualannya aja gitu loh. Produknya mah tetap satu, produknya ya itu lagi. Kalau teman-teman Ya, ke Jepang mungkin ketemu SOP 100 tapi tulisannya bukan SOP 100, tulisannya ya bahasa Jepang dalam artian mereka apalah gitu. Karena kan masing-masing kebijakan pemerintahnya beda. Pemerintah Jepang beda memperbolehkan apa, tidak bolehkan apa. Kalau Indonesia beda. Bolehnya SOP 100 nih, nggak boleh nih kalau ya kan beda-beda. Kita nggak bisa atur ya. gitu loh. Itulah kenapa mungkin banyak juga yang tanya produk kita dijual atau enggak di luar negeri. Sebenarnya ada atau enggak? Apakah cuma di Indonesia aja? Apa segala macam kayak begitulah kira-kira teman-teman penjelasannya. Jadi Yes, benar. produk-produk apa bahan baku yang kita pakai itu yang premium yang teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman bisa cek, bukan dari kita. Kalau dari kita bisa manipulasi ya kan, kita bisa manipulasi, mark apa harganya nih salmon ovari pepes segini, naikin atau ini teman-teman transparan bisa lihat sendiri di Tokped, banyak yang jual di uh, Shopee dan lain-lain, itu ada yang jual banyak kayak black garlic. Zaman sekarang di TikTok saya juga baru lihat lagi, pada lagi hits black Mahal. garlic, wah ya kan, isi 10 70 ribu, Iya. wah itu tuh isi 10 70 ribu, mahal ya. Bawang putih 70 ribu cuma dapat 10 10 10 keping gitu keping. loh. Ya, makanya ini Bu Siska dulu cateringnya tahu pasti harga bawang kan hitungnya kiloan ya Bu ya belinya kan. Iya, yang putih aja mahal Pak, Iya. apalagi yang hitam loh. Makanya itulah teman-teman kira-kira. Nggak usah bawang putih, mobil aja mahalan yang hitam warnanya. Ya nggak tahu sih kalau sekarang putih mungkin mahal juga ya. Gitu Yang teman-teman. Jadi seperti itu cara menjelaskannya mungkin ya untuk yang bilang produk mahal. Ya menurut saya juga mahal sih 1,8. Kalau yang punya anak mungkin bisa ngajak anak playground 10 kali gitu kan. Cuma tuker satu box gitu loh. Maksudnya ya mahal pasti kan. Cuman ya, Cuman intinya kita nggak boleh selalu melihat kayak, oh nih produk mahal. Kita lihat benefitnya, kita lihat returnnya ke kita dapat apa. Kalau misalkan kita join 1,8, sebenarnya join itu gratis teman-teman. 1,8 itu kita ya beli join produk. gratis, Benar ya beli Bu Siska produk. ya? Ya, benar. Benar, kita beli produk 1,8. Kalau Iya, banyak multi level lain kan dia ada kayak jual tools, jual starter kit,
terus Marketing kadang tools apa lah gitu. gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Itu kita beli produk, joinnya gratis AFC. Itu dia makanya kita mau apa? Kita jangan bilang promo Ruby deh. Diamond 20 juta gitu ya. Diamond 20 juta kita dapat produk 12 box, bisa untung minum 6 bulan. Ya itu artinya kita beli produk. Tapi Ya, kita dapat bisnisnya. Makanya kenapa orang-orang pada bilang modalnya berapa? Nggak ada pakai modal. Nggak pakai modal, nggak ada modal. Bahkan kita bisa dapat duit dari bisnis ini gitu loh. Bisnis mana yang nggak pakai modal? Karena kita beli produknya, bukan kita ini saya invest. Ya mungkin invest iyalah. ya, Kalau orang yang mungkin mau bisnis bisa bilang invest, dia nggak pakai produknya nggak apa-apa bilang invest. Cuman kalau yang butuh produknya atau mau cobain nggak bisa kita bilang ada modal ya gitu loh teman-teman, semoga bisa membukakan pikirannya juga jadi kayak iya ya ternyata bener juga ya yang dibilang sama si Angga ya. Ternyata 1,8 ini saya beli produk loh, maksudnya isinya 28 saset, ya, saya bukan gabung bisnis terus ini modal utamanya, enggak ya, ini saya beli iya, produk aja terus saya dapat bisnis gratis dan kalau jalanin bisa kayak Bu Siska sama Pak Dika gitu kan, itu yang yes. dimau kan. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita cari pertanyaan lagi. Oke. Mungkin beberapa yang terakhir aja ya Bu Siska ya. Ya, boleh, boleh Pak Angga. Pak Angga, tapi ada satu pertanyaan agak menarik, tapi kayaknya ini harus Boleh, Pak Angga boleh. yang jawab, ya, karena ini Yang kayak apa tuh? berhubungan dengan izin. Ya, ada yang tanya Mhm. kenapa BPOM-nya dicantumkan di box, sedangkan halalnya belum tercantum. Kalau saya kan maksudnya memang tahu bahwa awalnya kan kita dari halal Jepang ya, Pak Angga, dan MUI kan Betul. lagi proses ya. Nah, mungkin ada jawaban tambahan Pak Angga, juga sebagai info untuk teman-teman semua. Kalau dari saya, dari perusahaan sebenarnya balik lagi kita nggak perusahaan ini teman-teman nggak memutuskan apa-apa, baik EFC Jepang, baik EFC Indonesia, kita nggak memutuskan apa-apa. Kita balikin lagi semua ke BPOM ya. Kenapa? Karena kita kan pengajuan. Nah, namanya kalau Ya, misalkan pengajuan apa segala macam gitu, kita pasti kasih lengkap semua dong. Untuk ya, yang mempermudah kita untuk jualan pasti dong, ya kan? Cuman kan kita nggak tahu apa yang disetujui, apa yang harus di take out, apa yang segala macam gitu. Kita nggak tahu, dah. Dan kita mengikuti peraturan yang ada aja gitu kan. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kayaknya ya. emang nggak dicantumin ya bukan karena nggak halal juga gitu loh. Maksudnya sekarang kita kalau pakai logika ya, saya nggak tahu ya. Cuman kalau pakai logika ya, teman-teman nih kadang-kadang juga banyak banget yang chat ke saya kayak, Pak ada halal baru nggak? Pak ada Mm-mm. halal baru nggak? Ya kita lagi mengusahakan itu satu. Cuman tapi yang kedua kayak, apakah mungkin ya gini ya, kita bisa lihat di boxnya. Beberapa ada yang sama, yang beda mungkin cuma salmon salmon egg extract gitu loh. Ya, Ya kan benar ya Bu Siska ya. ya Jadi benar. kayak sebelumnya salmon ovary peptide, sekarang salmon egg extract. Apakah hanya dengan diganti kayak begitu tadinya halal jadi nggak halal kan enggak? Sebenarnya gitu kan Ya, maksudnya logiknya kan sama-sama ikan. Maksudnya sama-sama ikan, sama-sama ya ekstrak ikan gitu loh maksudnya ya untuk benar. isi perut ikan. Tetap tetap halal harusnya, cuman pasti tapi kita tetap perbaharui setiap tahunnya ya kalau nggak salah ya. Itu setiap tahunnya kita tetap perbarui untuk sertifikat halal ya. Karena apa ya? Karena itu salah satu yang menunjang juga kan, teman-teman pasti butuh kan. Kalau yang mau nanya ini halal atau enggak, udah nggak usah pakai jawab, nggak usah pakai ngetik-ngetik, Ya, tinggal nih gitu kan ibaratnya gitu benar. loh. Dan bisa tunjukkan sertifikat yang sebelumnya. Dan juga teman-teman, Hmm, Siska kan tadi ada cerita juga tambahan. Siska kan ada cerita tuh bahwa adiknya kita, adik ipar saya, adik kandung suami, itu gagal ginjal Bapak Ibu cuci darah. Jadi kita tuh sudah banyak minum suplemen-suplemen sebelumnya. Kalau yang dari luar itu mayoritas memang, mayoritas ya, saya nggak bilang semua, mayoritas memang tidak ada. Misalnya sudah halal di negara tersebut, dia cukup tunjukkan sertifikasinya banyak ya, ada Ivanka, ada apa. Kita tunjukkan sertifikasi, udah itu yang kita gunakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya perusahaan saya yakin bahwa AFC juga terus mengupayakannya, tapi datang lagi keputusan bukan dari perusahaan ya Pak Angga ya, tapi yang betul betul memberikan betul. peraturan gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti itu, Bapak Ibu yang tadi nanya Siska baca di atas, ya cukup lampirkan yang sebelumnya gitu loh. Dan memang mungkin ada beberapa yang nanya itu udah akan ada valid apa semua, dan benar kayak Pak Angga, kita perusahaan kita AFC itu kan dari bikin dari awal formulasinya udah itu gitu loh. Jadi terpulang ke kita sih cara menjelaskannya. Mungkin seperti itu ya, biar mudah-mudahan teman-teman yang masih bertanya-bertanya
Menurut saya bagus banget jawaban Pak Angga tadi juga bahwa memang benar AFC nggak memutuskan, yang memutuskan adalah regulasi yang ada di negara masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Betul. Dan yang tadi juga benar, apalagi ini produk impor ya. Kalau misalkan produk Iya, lokal yang MD depannya, itu kita mau tambahin halal, karena kita udah ada sertifikasi, kita tinggal ajuin boleh nggak ditampilin di produk atau apa kayak begitu, itu akan lebih mudah. Mau kasih foto saya juga bisa mungkin ya di produknya itu kalau MD ya. Cuman masalahnya ini kan kita kan impor teman-teman. Eh, CBU kalau yang suka hobi mobil CBU ya. CBU. Complete build up. Widih. Jadi benar-benar dibuatnya bukan di sini gitu loh. Jadi kita juga nggak memegang penuh untuk apa yang harus jadi regulasi di sini gitu loh. Teman-teman kita masih tetap harus ikut peraturan. Karena kita paling Ya, taat peraturan. Itu lihat aja pajak aja udah paling mahal, itu saya juga paling bingung tuh bisa kayak mahal. begitu. Pajak paling besar, pembayaran pajak paling besar aja itu udah bisa Ya, masuk masuk apa inilah ya, dapat reward dari pemerintah apa segala macam ya gitu, karena ya. kita harus tetap taat lah gitu loh teman-teman, kira-kira gitu ya. Oke. Hmm, iya tuh cek Google aja lengkap banget, betul, Ya. mantap. Kenapa Bu Siska kapan ke Bandung lagi, itu pertanyaan penting tuh. Secepatnya Kak. Cenah, saya ke sana makan ngejarin ayam oli gara-gara Pak Niko posting ayam oli, ayam oli. Pagi, siang saya makan ayam oli, malam saya diajak makan ayam oli lagi. Tuh yang mau Bu Ya, Siska atau Pak Dika tuh? apa? Yang mau Bu Siska atau Pak Dika? Saya Pak. Kalau Oh, makan saya Pak. Saya motivasi besar kalau roadshow, Pangga, dan teman-teman, hmm. jujur aja, ya, saya roadshow itu motivasi besar saya akan cari makanan di sana untuk penyemangat, ya. Jadi kalau saya ke Medan, begitu saya mendarat di Kuala Namu, Siska udah langsung terfikirkan Siska akan makan sop tulang Aceh, udah langsung deh itu kepala Siska. Nyampe di Padang, Siska akan cari ayam pop, ya. Pergi di Makassar, Siska akan langsung cari itu apa? Ikan yang Soto, di sana oh apa ikan. sih namanya? Iya, ada ikan kondro, tapi di sana saya paling suka tuh itu Pak, apa sih ya, otak, apa telur ikan yang digoreng. Wah, saya pokoknya motivasi makan Bapak Ibu. Ya, kalau pergi Oke. roadshow. Oke. Sama Contoh ntar, mengundang, iya, contoh. Boleh dijelasin Mbak Siska singkat deh. nerangi kecepatan. Oh, boleh, boleh Pak Juna. Ya, cara mengundang tolong diulangi. Oke, jadi Pak Juna kalau misalnya ngundang, konsepnya harus tahu dulu, harus singkat, padat, dan tidak jelas, ya. Itu konsepnya. Karena banyak orang gagal mengundang karena dia tidak bisa membedakan antara namanya mengundang dan presentasi. Kadang kita nelpon sudah presentasi di telepon, jadi itu bisa gagal. Caranya adalah yang pertama senyum. Oke, senyum. Contoh, saya mau telepon Pak Juna. Halo Pak Juna, apa kabar? Sehat Bu Siska? Iya Pak Juna, saya mau kasih info ke Pak Juna. Saya ada tiket nih Pak untuk acara bisa jadi kaya. Nah, acaranya hari Minggu Pak, jam 2 siang di Haris Hotel Batam Center. Bapak bisa datang nggak? Saya cuma punya 3 tiket misalnya, atau saya punya 2 tiket. Saya mau kasih ke Bapak kalau Bapak memang mau datang. Ini acaranya bisa bikin kaya, Pak. Tapi apa acaranya? Kita hadir sama-sama. Saya juga ada di sana. Gimana Pak Juna? Bisa hadir atau tidak? Nah, biasanya saya selalu seperti itu kalau ngundang. Ya, saya nggak pernah jelasin panjang lebar. Kalau saya jelasin panjang lebar, biasanya mereka akan berpikir nanti dulu lah gitu ya. Nah, biasanya saya selalunya jelaskan dengan mengundang dengan singkat, padat, dan tidak jelas. Nah, gitu. Bu Siska, bagaimana cara jika mau gabung tapi tidak punya modal? Caranya dia mau gabung tidak punya modal, suruh jualannya dulu, Bu. Kalau misalnya nggak punya modal, tapi saya nggak percaya bisnis yang tidak pakai modal. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya memang kadang ada yang setuju, ada yang nggak setuju sama pernyataan Siska. Tapi menurut Siska namanya bisnis, ya harus ada modal. Mau itu konvensional, mau itu bisnis network marketing, ya harus ada modal. Katanya mau bisnis, kerja aja modal Bu. Harus beli baju yang bagus, harus punya sepatu. Paling tidak kalau kerjanya nggak boleh pakai sendal kan harus modal beli sepatu. Tapi ada cara nggak di AFC? Ada. Boleh jualan sasetan dulu mungkin Ibu bantu. Nanti orangnya udah cukup dikumpulin ya baru join.
Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Terakhir, Bu Siska, Kadang diuji, mau promo eh, nggak Haris ah, ah, Batam? apa? Oh iya, Di benar-benar. share aja ada nggak? Pak, aku jawab yang terakhir ya. Ad, hmm, ini laptop Diko. Ya Sebentar udah ya, nggak apa-apa saya buka disebutin dulu. aja. Bilang aja ada acara. Oke. Dan setelah berapa Boleh tahun loh Bu kan, biar usia rame kan, biar sold iya out. benar-benar. Nah, jadi teman-teman ya, oke, eh, kita akan saya posisi di Batam ya, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya lihat di atas ada yang nanya nomor HP Siska, bisa dapat nomor HP Siska, orderlah barang di consignment Batam. Nanti ada kontak person Siska. Ya. Jadi nanti ada tuh. Jadi harus order dulu baru dapat nomor HP ya. Enggak ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di Batam tanggal 6 Juli kita akan ada acara LOP ya. Kita rutin sih Bapak Ibu setiap bulan. Cuman tanggalnya selalunya kita infoin. Ya ada ya Pak di itu dia. Jadi kita selalunya ada acara tiap bulan tapi tanggalnya tidak tetap. Jadi selalunya awal bulan. Nah, di acara ini Bapak Ibu akan dapat informasi lebih lengkap lagi tentang AFC, testimoni-testimoni live, terus juga akan ada leader-leader luar biasa yang sharing Bapak Ibu ya tentang pengalaman mereka di AFC dan spesial untuk bulan Juli kita akan ada leader dari Malaysia yang akan berbagi bagaimana dia juga bisa sukses, bisa capai peringkat Ronin ya dalam waktu yang cukup cepat. Kalau saya bilang, saya takutnya nanti pas bulan Juli, jangan-jangan dia udah samurai ya. Jadi dia juga punya teknik orang yang menurut saya ilmunya juga cukup padat, Bapak Ibu. Jadi hadir ke sini dan kita juga ada apa ya bisa tiketnya kan 75.000 Bapak Ibu. Kita ada early bird ya Bapak Ibu bisa beli harga lebih awal dengan harga yang lebih murah. Itu juga ada kontak personnya, nomor Siska bisa langsung WA. Ada teman, ada undangan, ada kenalan, disuruh aja datang, titip nama sama Siska. Ya, titip nama sama Siska. Kami menjaga untuk ya memang tidak dipungkiri kan AFC ini banyak grup Bapak Ibu. Nah, acara ini terbuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu kalau ragu, bingung nanti gimana, titipkan nama prospeknya ke kita. Nanti pas datang kalau ternyata dia mau join nanti tetap akan jadi sponsornya Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau ada kenalan dibawa aja Bapak Ibu datang ke acara kita di hari tanggal 6 Juli 2024 ya. Takut salah hari Sabtu ya. Seperti itu Pak Angga. Oke, Eh, siap. Itu ya teman-teman ya. Iya, acara besar Batam benar. Ya itu sebenarnya ya, salah saya bikinnya bukan LOP ya, Bu Siska itu Grand LOP harusnya ya, rame. Grand LOP. Ya benar. Jadi kita Ah, tapi selalu ada ya Bapak Ibu tiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu punya, kadang kan banyak yang takut Pak Angga punya kenalan nggak diajakin, jadi membernya jadi nggak pinter. Jadi hmm. membernya harus diundang biar jadi pinter. Kalau pinter kan bisnisnya Bapak Ibu juga jalan. Itu maksudnya kita sih seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang namanya kalau ada ragu titip aja ke saya atau ke Dika nama membernya. Jadi nanti kita bantu arahin dan kita tahu dia undangannya siapa. Seperti itu. Cukup membantu mudah-mudahan Oke. ya. Siap. Itu ya teman-teman itu acara. Nah itu salah satunya juga tuh kalau yang tanya-tanya baru-baru mau mulai gimana. Kalau bisa nggak pernah absen acara. Mau ngerti, mau nggak Yes. ngerti, mau kenal orang yang ngomong, mau kagak kenal, datengin aja pokoknya. Itu salah satunya juga tuh. Yes, Oke, benar, benar. oke, 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 oke. mungkin itu. Oke, mungkin itu aja Oh, ini ada yang nanya. Siska, sosmednya saya Siska Syafitri, Pak. Nanti sesuai bisa lihat nama di ya. situ Siska Syafitri. Ya, sesuai nama saya, Pak. Siska Syafitri. Terima Oke. kasih. Oke, kalau gitu. Thank you, Bu Siska, sharing dan waktunya. Oke, sama-sama. Sama-sama, Pak Angga. Sama-sama untuk Ya, teman-teman semua. thank Terima kasih. you. Semoga bermanfaat ya. Thank you semua teman-teman juga yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di hari Rabu ini. Ada LOP dengan 3 orang, jadi jangan sampai ketinggalan. Masih saudaraan juga sama timnya Bu Siska sama Pak Dika yang akan bawain. Jadi pasti seru nanti. Ada testimoni juga.
Buat yang mungkin masih ragu-ragu dengan produknya, nanti ada testimoni juga mungkin akan di-share ya. Kira-kira itu ya, teman-teman ya. Dan titip salam buat Pak Dika ya, Bu. Siap, siap. Oke, Pak Angga. Oke. Terima kasih Makasih ya semuanya. semua Bapak Ibu. Sampai Selamat jumpa lagi. malam. Terima kasih. Selamat malam.